Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam ini kita mendaftar kembali, mendaftar kembali seleksi penerimaan duta digital program desa cerdas untuk wilayah Kabupaten Kuburaya. Ini seleksi yang kedua karena seleksi pertama dibatalkan. Seleksi kedua ini penutupan pendaftaran besok tanggal 24. Malam ini kita melakukan proses pendaftaran calon duta digital. Ya, ini persyaratannya. Ini penempatan. Ini link untuk mendaftar. Selanjutnya kita sudah melakukan proses pengisian data. Dapat kita lihat pada bagian depan dokumen ini. Sudah kita proses pendaftaran tadi, cuman keluarnya seperti ini. Total poinnya masih kosong. Ini artinya akan dikeluarkan oleh panitia setelah mereka melihat kelengkapan dokumen. Jadi feedback yang kita terima setelah kita melakukan proses pendaftaran tadi seperti ini. Kita lihat identitas calon duta digital, nama lengkap Ahtiar, SPDI MM, emailnya sos1pnpm@gmail.com, nomor kontak, pendidikan terakhir S2, jurusan manajemen sumber daya manusia, alamat domisili Jalan Karet Gang Alam Jaya B29, kabupaten lokasi yang didaftar adalah Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, alamat tinggal di Kecamatan Pontianak Barat, Desa Kelurahan 45, jenis kelamin laki-laki. Kemudian media sosial yang aktif saat ini Facebook dengan nama Ahtiar Bujang, kemudian konten kreator YouTube Ahtiar Bujang juga, kemudian Ahtiar Wahid. Pengalaman pekerjaan bidang pemberdayaan masyarakat dan atau manajerial itu lebih dari 2 tahun. Ada 4 pilihan di sini. Kurang dari 2 tahun, 2 tahun, lebih dari 2 tahun tidak ada. Jika memiliki pengalaman, coba sebutkan jenis dan lamanya. Ini lamanya. PNPM perkotaan sejak 2004 sampai dengan 2012. Program sanitasi pemukiman di tahun 2013, PNPM generasi sehat dan cerdas di tahun 2014 sampai dengan 2015, PNPM Pisau di 2016, BSPS RTLH ini program pusat mulai dari 2017 sampai ke 2019, BSPS DAK dan APBD Kabupaten Kuburaya di tahun 2020 kemarin. Pengalaman bekerja sama dengan kementerian atau kelembagaan ini dijawab pernah, ya, karena di pendampingan program pada masa lalu memang bekerja sama dengan pihak lain termasuk pemerintah dan pihak swasta dengan program paket ya penanggulangan kemiskinan terpadu itu dengan channeling dengan beberapa pihak swasta lainnya. Nah, sebutkan jenis pengalaman. Nah, ini ketika di PNPM perkotaan, pengalaman berkoordinasinya dengan pihak-pihak ini di program sanitasi seperti ini dengan pekerja sanitasi baik provinsi maupun kabupaten. Di program PNPM GSC enggak seperti itu. Pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Kemudian di PNPM Pisau berkoordinasi dengan TA provinsi, PU provinsi, PU kabupaten, pemerintah desa, lokasi kegiatan, PKAD kecamatan di lokasi dampingan. Kalau BSPS
RTLH berkoordinasi dengan PUPR Pusat, Satker PPK Rumah Swadaya, Dinas Perumahan atau Balai Wilayah sekarang, Dinas PUPR Kabupaten, Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Masyarakat atau TFL. Kemudian di BSPS DAK dan APBD Kabupaten itu berkoordinasi dengan TA Pusat untuk yang DAK, dana alokasi khusus. Kemudian untuk yang APBD-nya berkoordinasi inten dengan Dinas PUPR Kabupaten bidang perumahan. Kemudian koordinasi efektif dengan pihak kecamatan dan desa lokasi kegiatan. Memiliki pengalaman sebagai pelatih memberikan bimbingan teknis terkait literasi digital? Ya, pernah. Sebutkan jenis kegiatan, waktu dan tempat. Di PNPM perkotaan kita menyebutnya SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah, kemudian kalau di BSPS kita menyebutnya SIRUS, Sistem Informasi Rumah Swadaya. Ini laporan mingguan ini berbasis digital. Jadi fasilitator kita latih dengan sistem informasi manajemen berbasis digital. Kemudian memiliki pengalaman di bidang program digital seperti program inovasi desa dan sebagainya. Ini pernah jawabannya. Sebutkan karya Anda yang dimaksud. Nah, karya ketika mendampingi digital, kegiatan lapangan berbasis digital itu yang caranya ketika di PNPM dulu kita masih aktif membuat buletin yang terbit bulanan. Nah, buletin kabupaten. Kalau untuk di Landak dulu judulnya Bapadah. Bapadah itu kalau bahasa Melayu artinya memberitahukan. Kemudian kalau bahasa Indonesianya itu menyampaikan berita kepada orang lain. Nah, itu kita buatkan buletin dengan judulnya Bapadah. Nah, itu kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Kita terbitkan buletinnya setiap bulan. Kemudian kita juga membuat best practice. Di BSPS juga ada kegiatan best practice, baik foto, video maupun tulisan best practice. Nah, kemudian kegiatan lain yang terkait dengan konten kreator itu bisa dilihat di YouTube Ahtiar Bujang dan YouTube Ahtiar Wahid. Kemudian dapat mengoperasikan Microsoft Office meliputi Word, Excel, dan PowerPoint. Ya, mampu. Kemudian mempunyai pengalaman berorganisasi di organisasi pemberdayaan masyarakat dengan bukti pendukung. Nah, bukti pendukung nggak sulit. Karena organisasi yang kita damping itu tidak semuanya memberikan bukti pendukungnya. Nah, ini kita berpengalaman di organisasi, sebutkan organisasinya. Nah, semasa sanawiyah aliyah kita aktif di Remaja Islam Nurul Iman, itu bekerja sama dengan PHBI Kabupaten di Kabupaten Landak. Kemudian pada saat kuliah kita aktif di Sekretariat Tarbiyah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di IAIN Pontianak. Kemudian di 2013 hingga ke 2018 kita masuk dalam jajaran kepengurusan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat periode pertama. Kemudian selanjutnya berkas yang sudah kita masukkan, ada masukkan berkas foto warna merah nih. Ya, foto warna merah tadi mana? Ini foto ini sudah kita upload tadi. Kemudian kita lanjutkan KTP. Nah, kita upload KTP kita, NPWP, kemudian ijazah tadi sudah kita masukkan di sini ya. Nah, ijazah sudah kita upload. Ya, ini kelengkapannya. Nah, sudah kita jadikan satu folder dalam bentuk PDF sehingga kita bisa upload di laman pendaftaran. Nah, kemudian surat lamaran. Nah, surat lamaran dari ini kita lihat di sini nih. Ada CV yang kita masukkan dari ini. Yang pertama surat lamaran. Nah, ini formatnya sudah disiapkan dari
panitia seleksi, tinggal kita mengisi biodata kita dan bertanda tangan di atas materai pada bagian bawah sebelah kanan. Setelah itu kita daftar riwayat hidup sama surat pernyataan bersedia melepas pekerjaan lain. Ini daftar riwayat hidupnya, mulai dari atas, nama lengkap, keluarga, nama istri, nama anak, tanggal lahir anak, nomor induk anak istri kita masukkan di sini sesuai format yang disiapkan oleh panitia seleksi. Pengalaman pekerjaan mulai dari yang terbaru hingga yang terlama. Nah, kemudian di akhir kurikulum vitae ini kita membubuhkan tanda tangan yang menyatakan bahwa dokumen kita benar adanya dan siap dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah itu ada surat pernyataan melepas pekerjaan lainnya jika lulus. Sudah kita siapkan juga dalam bentuk PDF. Kita juga membubuhkan tanda tangan di atas materai 10.000. Dibuat di Pontianak tanggal 23 November 2021. Selanjutnya surat pernyataan tidak terlibat secara langsung partai politik dan atau organisasi terlarang. Kita buat juga tidak sedang terlibat tindak pidana dan menjalani proses hukum. Ini pernyataan bebas narkoba. Ini semua pernyataannya tadi. Mana pernyataan ya, yang ini pernyataan. Semuanya dokumen ini formatnya sudah disiapkan oleh panitia seleksi. Kemudian kita download dulu di linknya, kita isi dan bubuhkan tanda tangan, kemudian kita PDF-kan. Selanjutnya kita kirim ke format pendaftaran online ini. Surat pernyataan bebas narkoba. Kemudian esai, kita ditugaskan untuk atau diminta untuk membuat tulisan yang kita sebut esai di sini maksimal 500 kata. Nah, esai 500 kata ini kita sudah buat seperti ini. Nah, membangun desa di era modern. Ini ada beberapa kriteria di dalam perintahnya tadi ini, membuat esai dengan 500, kurang lebih 500 kalimat lah ini ya, karena sudah diukur ketika upload deskripsi di konten kreator YouTube nih. Kurang lebih 500 kalimat nih, lebih pun sedikit atau kurang pun sedikit, tidak dihitung secara detail ini. Kemudian kita upload juga bukti pengalaman pekerjaan bidang pemberdayaan. Ini bisa berbentuk SK, surat perjanjian, surat keputusan atau surat tugas. Foto kegiatan pun boleh di-upload, kemudian di PDF-kan. Nah, untuk pengalaman pekerjaan ini kita kesulitan untuk membongkar kembali SPK kita atau SK kita. Kemudian kita memilih mengupload menggunakan foto dokumentasi kegiatan. Nah, foto dokumentasi kegiatan kita di sini tadi. Nah, ini fotonya yang kita ambil dari akun Facebook Tiar Bujang nih. Jadi beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan pada masa lalu. Nah, ini kita sampaikan kepada panitia bahwa kita orang yang berpengalaman. Nah,
Ini dokumentasi foto ini bisa dilihat di Facebooknya Ahtiar Bujang. Kemudian diminta juga bukti kerjasama dengan KL dan non pemerintah atau LSM swasta, CSR, startup dan mitra pembangunan lainnya. Nah ini kita tadi beberapa foto yang sudah kita lihatkan ini tadi kita pilih-pilih yang mana kerjasama dengan pemerintah, yang mana pemberdayaan masyarakat. Nah, selanjutnya kita diminta bukti memiliki pengalaman sebagai pelatih, memberikan bimbingan teknis terkait literasi digital. Kalau kita melatih SIM atau SIRUS kemarin ketika di program pemberdayaan itu secara detail dokumentasi fotonya memang tidak ada. Kemudian bukti pengalaman bidang program digital seperti program inovasi desa. Nah ini yang sulit juga, tapi kita berikan foto yang ini tadi, yang ini. Nah, pengembangan usaha perkebunan di Desa Teluk Empening, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya. Ini kita meliput Pak Arpandi kemarin. Video YouTube-nya bisa dilihat di Ahtiar Bujang. Kemudian kita diminta bukti pengalaman berorganisasi di organisasi pemberdayaan masyarakat. Ini juga kita kesulitan memilih fotonya tadi itu, tapi kita siapkan tadi fotonya yang mana yang ada di sini tadi fotonya. Hilang deh fotonya. Nah untuk yang foto terakhir tadi kita tampilkan foto Pak Ustadz ini. Pak Ustadz nih. Foto Pak Ustadz Bujang. Ini Pak Ahtiar Bujang sebagai pemenang. Kemudian ada ini foto yang organisasi, ini dokumentasi kepengurusan ISNU Kalimantan Barat periode pertama di 2013 ke 2018. Nah, saya berada di bidang dakwah dan kaderisasi ini. Cuman sekarang saya tidak tahu lagi perkembangan ISNU ini karena memang sudah tidak tidak aktif lagi dengan kepengurusan yang baru ini. Ini dokumentasi yang kita masukkan tadi. Ini di PNPM GSC, ini di PNPM Perkotaan, TOT Pemandu Nasional di 2012 nih, di Lembang, Bandung. Nah ini pendampingan kita di PNPM GSC Kabupaten Sintang bersama Inspektorat Provinsi melakukan audit. Nah ini pemandu nasional, ini tim kita, ini resolusi pemandu nasional pada saat itu. Nah ini praktek memandu pelatihan sehingga selesai dari kegiatan memandu ini oleh tutor di kelas menyatakan ini pemenangnya. Ini gurau saja ini. Ini waktu 2013 sanitasi pemukiman Australia. Ini narasumber yang dari Australia ada 3 orang, ngomongnya bahasa Inggris semuanya, tidak pakai bahasa Indonesia. Jadi padahal mereka bekerja di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ya kita bekerja sama dengan luar negeri misalnya untuk sanitasi pemukiman. Ini tim Kalimantan Barat pada saat itu ada yang udah almarhum. Nah, ini di BSPS kita ke Kementerian PU di 2013 menyerahkan dokumen laporan. Nah ini di pelatihan BSPS kita sebagai pendokumentasi.
kegiatan BSPS. Nah, narasumber BSPS, sikap dasar pendamping, memiliki empati ya. Ini rakor nasional. Kalau kita lihat di spanduknya itu pemberian hadiah kepada pemenang lomba foto dan video inspiratif BSPS tahun 2018. Kita tim dari Kalbar dapat video inovatif. Ini tim kita di Kalbar, program rehab rumah tidak layak huni Kementerian PUPR. Nah, demikian pendaftaran kita, kita berkas sudah masuk semuanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan hasil yang sempurna, hasil yang gemilang sesuai dengan harapan. Nah, ini sebuah kerja keras juga, harus membuat tulisan esai terkait pengalaman, rencana kerja ke depan dan sebagainya. Menyiapkan dokumen-dokumen ini, semua dokumen ada 5 surat pernyataan tadi dengan materai 10.000 sudah kita siapkan semua, udah kita buat, udah kita upload semua berkas pendaftaran kita. Kemudian dari hasil seleksi administrasi ini nanti akan diumumkan oleh panitia pada tanggal ini periode pendaftaran 11 sampai 24 November, seleksi administrasi 25 sampai 27 November. Nah, besok terakhir pendaftaran, kemudian seleksi administrasi pada tanggal 27, kemudian esainya juga, kemudian seleksi wawancara tanggal 29 dan 30. Mudah-mudahan kita berlanjut pada sesi wawancara. Nah, demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mohon doanya biar lolos di kompetisi seleksi Duta Digital Desa Cerdas tahun 2021. Di dalam pernyataan di sini tadi pendamping akan dikontrak selama 2 tahun. Demikian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ahtiar Bujang dan Ahtiar Wahid di calon Duta Digital Desa Cerdas.